Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Pak Adim di mata pelajaran PJOK. Oke, ya, gimana kabar kalian? Ya, tentunya harus jaga kesehatan semua ya, biar selalu bisa mengikuti pelajaran dengan Pak Adim. Oke, ya, sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita berdoa. Ya, berdoa dalam hati. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, ya, kita menuju ke bab yang pertama. Oke, kita mengingat-ingat lagi di kelas 1 sama kelas 2. Oke, kalian pasti ingat, pasti dijelaskan dulu dengan Pak Adim, yaitu tentang materi gerak dasar. Yang pertama yaitu gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Ya, tentunya kalian sedikit masih ingat. Oke, ya, sekarang kita pelajari lagi ya, kita ingat lagi di kelas 3 ini kalian juga membahas tentang gerak dasar yang dulu pernah kalian pelajari di kelas 1 dan 2, yaitu gerak lokomotor ya, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Oke, ya, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Oke. Oke, ya, yang pertama gerak dasar lokomotor. Ya, kalian tentunya masih ingat ya, apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, di sini langsung kita masuk ke apersepsi. Kalian juga harus buka LKS halaman 5. Oke, ya, di situ menjelaskan jalan dan lari. Ya, jalan dan lari merupakan gerak dasar dari semua cabang olahraga. Ya, setiap hari kita melakukan kegiatan berjalan, ya. Berjalan adalah olahraga yang ringan. Berjalan juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Lari adalah salah satu cabang olahraga juga. Olahraga lari dapat membuat badan kita menjadi sehat. Olahraga lari sebaiknya dilakukan secara teratur. Gerak, jalan, dan lari harus dilakukan dengan teknik yang benar. Ya, berjalan dan berlari dapat dirangkai menjadi sebuah permainan yang menarik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ya, yang A di halaman 6. Oke, kalian juga menyimak LKS juga sambil Pak Adem jelaskan, kalian juga melihat LKS di halaman 6. Oke, yang A, gerakan berjalan dan berlari. Oke, 1, gerakan berjalan. Berjalan adalah menggerakkan kaki maju ke depan dalam posisi yang secara bergantian ya, posisi yang benar secara bergantian. Berjalan salah satu gerakan yang biasa dilakukan banyak orang ya, banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari berjalan ya. Tidak hanya sampai ke tempat tujuan, tapi berjalan dapat membuat kita sehat. Oke, jadi semua kalian yang di rumah, meskipun kita nggak masuk ke sekolah, ya, diwajibkan untuk kita setiap pagi, ya, setiap sore kita melakukan jalan supaya badan kita tetap sehat. Oke, ya, kita lanjut yang A itu berjalan di tempat. Oke. Ya, pasti dulu juga pernah di kelas 1 dan kelas 2 kalian juga jelaskan bagaimana berjalan di tempat. Oke, berjalan di tempat adalah kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, gerakan jalan di tempat berbeda dengan jalan berpindah tempat. Gerakan jalan di tempat biasa digunakan dalam latihan berbaris. Oke, ya, berbaris. Apabila dilakukan dalam suatu regu, kekompakan dalam tim sangat diperlukan supaya semua gerakan serasi untuk melatih kebersamaan. Latihan ini dapat kalian praktikkan. Ada 4 ya. Cara praktikannya itu kalian biasanya ketika kalian upacara ya, biasa upacara itu kan disuruh berdiri tegak ya, pandangan lurus ke depan, tangan dikepalkan di samping tangan ya, angkat kaki kanan dan kaki kiri bergantian. Itu kalau jalan di tempat. Oke, ya. Yang B, berjalan dengan langkah tegap. Oke, di situ kalian juga bisa membaca ya, berjalan di tempat dengan langkah tegap biasanya dilakukan oleh TNI ya, TNI atau militer-militer yang mungkin polisi, TNI ya kan. Itu jalan tegap juga dipakai dalam latihan berbaris. Tujuan latihan ini adalah melatih kedisiplinan. Oke, melatih kedisiplinan.
Jarak langkah diperlukan dalam latihan ini. Dalam latihan beregu, ya, kebersamaan langkah juga sangat diperlukan. Ya, kekompakan sangat diutamakan. Oke, cara melakukan gerakan ini, oke, itu silakan kalian baca 1 sampai 5. Oke, itu ada gambarnya juga. Ya, untuk meningkat waktu, untuk slide selanjutnya dijelaskan Pak Adim. Oke, di halaman selanjutnya halaman 7. Jalan jongkok. Oke, ya, jalan jongkok itu biasanya kita lakukan ketika kita kena hukuman. Oke, biasanya kalau kena hukuman disuruh jalan jongkok, memutari lapangan. Nah, di situ dijelaskan bagaimana cara-cara melakukan gerakan berjalan jongkok. Oke, di situ ada gambarnya. Kalian bisa melihat nomor 1 sampai 6 itu adalah cara untuk berjalan jongkok. Oke, selanjutnya berjalan bergandengan tangan. Oke, kalian bisa melihat di situ ada gambar 5 anak sedang bergandengan tangan. Oke, di situ juga banyak dijelaskan cara-cara bagaimana kita melakukan gerakan bergandengan tangan dengan teman. Oke, besok ketika kita masuk sekolah, ya, mempraktekkan bersama-sama dengan teman kita. Jadi kalau di rumah mungkin hanya bisa membayangkan, bisa melihat video-video yang bisa dilihat di HP, ya. Di situ ada beberapa cara yang bisa kalian baca. Oke, ya, ada 1 sampai 6. Ya, kalian bisa membaca dan bisa membayangkan dan bisa dipraktekkan dengan keluarga, kakak, adik, ya, sama mbaknya. Silakan di rumah boleh dicontoh. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerakan berlari. Oke, ya, gerakan berlari. Kalian tahu gerakan berlari itu biasanya dilakukan di olahraga apa saja? Banyak sekali. Contohnya di sepak bola itu pasti berlari, ya. Biasanya kalau kita main sprint speed, ya, sprint speed, ya, pas sprint speed kita memakai sprint, gerakan berlari. Kalau kita nggak berlari pasti nanti kalah, ya. Jadi misalkan ketika besok ada praktek di sekolah bersama dengan Pak Adim, ada contoh berlari, yaitu, ya, kita harus benar-benar melakukan gerakan berlari dengan benar. Oke, ya, gerakan berlari yang A, berlari ke berbagai arah, ya. Ini juga masih menjelaskan apa namanya, gerakan lokomotor, berlari. Yang pertama tadi berjalan, ya, sekarang berlari. Yang kedua ini berlari, gerakan lokomotor. Yang kedua adalah berlari. Berlari ke berbagai arah. Cobalah kalian praktikkan gerakan berlari ke berbagai arah. Ya, di situ juga dijelaskan ada 7 cara, ya, ada 7 cara yang kalian bisa praktekkan di rumah. Oke, ya, sikap tegak, ya kan? Ya, sikap tegak. Yang kedua berlari di tempat, ke depan, ke belakang, di situ, dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian praktekkan di rumah. Yang kedua yaitu lari bersambung atau estafet, ya. Di situ dijelaskan lari estafet yaitu berlari untuk mencapai suatu titik. Bila telah mencapai, maka gerakan lari disambung dengan peserta yang lain atau menyambung. Oke, ya. Jadi di situ menjelaskan bagaimana cara lari estafet, ya. Jadi minimal diperlukan 2 orang atau lebih. Jadi kita ketika kita berlari, ya, di depan kita ada teman, kita berlari, siap teman kita menerima tongkat estafet. Dilanjut lagi teman kita lari, di depannya lagi, nanti ada teman lagi, dan seterusnya seperti itu, dan sampai menuju finish. Oke, ya, itu lari estafet. Lanjut, ya, di halaman 8. Oke, ya, di situ kita dijelaskan untuk bermain, ya, bermain sama teman-teman kita dan gambar lari estafet, ya. Itu ada beberapa anak dicontoh itu dan beberapa cara. Oke, ya, mungkin dilewati Pak Adim saja, soalnya kita di rumah juga mungkin kalau kita mempraktekkan, ya, mungkin kekurangan anak, ya. Jadi di rumah kalian hanya bisa membayangkan gimana cara lari estafet, ya. Lari estafet itu lari bersambung, ya, bisa dilakukan dengan 2 orang, ya, minimal 2 orang atau lebih. Oke, kita lanjut yang C, lari berkelok-kelok atau zigzag, ya. Kalian pasti pernah melakukan lari zigzag, ya. Kalau biasanya kita lari zigzag itu kita bermain sepak bola, ya, sepak bola atau kena-kenaan sama teman kita, itu pasti ada gerakan zigzag supaya kita tidak kena atau supaya kita bisa melewati lawan dengan bola. Oke, ya, lari berkelok-kelok zigzag. Sebelum melaksanakan lari ini sediakan tanda hambatan, ya. Gerakan ini bisa melatih kelincahan badan,
Oke, ya di situ juga ada gambarnya ya. Ada kun, 3 kun, kita bisa berlari berkelok-kelok ya, berkelok-kelok melewati kun itu tadi. Oke, di situ ada 4 cara ya. Yang pertama lakukan posisi awal berdiri ya di belakang garis start. Oke, yang kedua ada apa-apa fluid, segera lari berkelok-kelok melewati hambatan tanpa menyentuh tanda. Ya, siswa yang paling cepat itu adalah pemenang. Latihan ini sebaiknya dilakukan dengan bentuk perlombaan agar lebih semangat. Oke, besok kalau ketika kita udah masuk ke sekolah ya, ayo kita praktekkan dengan Pak Adim lari zigzag dengan teman-teman kita, dilombakan siapa yang paling cepat dia yang menang. Oke, selanjutnya yaitu lari, melompat, meraih tongkat. Oke, di situ dijelaskan bagaimana cara-caranya. Langsung dipersingkat saja. Di situ ada cara-caranya 1 sampai 7, bisa kalian baca sendiri. Oke, lanjut ke slide selanjutnya di halaman 9. Gerakan mengkombinasikan gerak lokomotor. Oke, kombinasi gerak lokomotor. Gerak berjalan dan berlari ya. Gerak berjalan dan berlari merupakan bagian dari gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Oke, ingat-ingat ya, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, bukan di tempat. Oke, ya, berpindah tempat itu bisa dilakukan melangkahkan kaki ke depan, ya, melangkahkan kaki ke belakang, ya, berjalan, berlari ke depan ke belakang. Itu adalah gerakan lokomotor. Gerak berjalan dan berlari juga dapat dikombinasikan dengan gerakan yang lain, misalnya dengan melompat, ya, dan meluncur. Oke, yang pertama itu ada gambar, ya, ada gambar di situ. Yang pertama gerak berjalan dan berlari. Oke, buatlah 3 tahapan. Pada tahap pertama kamu harus berjalan di garis awal sampai tengah. Kemudian tahap kedua kamu berlari mundur. Oke, kembali ke garis awal. Tahap yang ketiga kamu berlari ke depan melewati garis. Ya, di situ dijelaskan kita berlari ya, berlari mundur dan berlari ke depan ya. Di situ ada kombinasi lari dan berjalan. Oke, yang kedua gerakan berjalan, berlari dan melompat. Oke, beri yang caranya yaitu beri tanda garis pembatas sebagai pemisah untuk berjalan dan berlari. Caranya sama, yaitu kurang lebih 5 meter. Jadi di situ dijelaskan 5 meter. Gerakan tersebut dilakukan bolak-balik dengan secara berulang-ulang. Oke, buatlah 3 tahapan. Pada tahap pertama kamu berjalan, ya. Tahap kedua kamu berlari. Terakhir ketiga kamu bisa melompat ke dalam lingkaran. Oke, di situ dijelaskan juga, ya. Jarak terhadap antar tahap itu kurang lebih 5 meter. Ya, kalian bisa di rumah mencoba sendiri ya. 5 meter itu kurang lebih 5 langkah ya, 5 langkah, lanjut 5 langkah lagi, lanjut 5 langkah lagi. Dan di situ harus diberi tanda supaya kalian bisa melakukan gerakan itu dengan baik. Oke, yang ketiga yaitu kombinasi lari kemudian lompat melewati kardus. Oke, di situ juga dijelaskan bagaimana cara-caranya, silakan dibaca juga. Yang terakhir ada latihan kombinasi lari kemudian di dalam ban, caranya sebagai berikut. Oke, kalau di rumah memang ada ban, boleh dipraktekkan dengan ban. Kalau nggak ada, bebas dengan apa supaya kita tahu gimana kita cara kombinasi lari, berjalan dan melompat. Silakan bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Oke, ya, mungkin itu saja ya. Itu saja yang bisa sampaikan Pak Adim. Di rumah tetap belajar dengan baik. Oke, ya. Untuk tugas bentar Pak Adim, untuk tugas bentar ya. Untuk tugas ya, silakan dibuka halaman 11. Oke, di halaman 11 itu ada penilaian kompetensi pengetahuan, ya, ada apa namanya, tugas ya pilihan ganda. Mungkin di baliknya juga di halaman 12 ada juga di Romawi 2 dan Romawi 3, silakan dikerjakan dan dibuat belajar di rumah. Oke, ya, mungkin itu aja yang bisa dijelaskan Pak Adim. Untuk selebihnya kalau tidak mengerti atau belum jelas, bisa WA atau chat Pak Adim di WA grup masing-masing. Oke ya, di WA grup kelas 3.
Jadi itu aja yang bisa disampaikan Pak Adim. Tetap jaga kesehatan kalian semua, jangan sakit, tetap semangat belajar di rumah, tetap berolahraga ya. Setiap pagi harus wajib berolahraga dan makan ya, harus makan, wajib makan supaya badan kita tetap sehat. Oke, itu aja yang bisa disampaikan Pak Adim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.